Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada malam hari ini nikmat yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri. Karunia yang begitu besar yang kita dapatkan patut untuk kita syukuri. Dan rahmah, yaitu kasih sayang Allah kepada kita, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, dipermudah dengan adanya Zoom ini. Kita belajar meskipun jarak yang jauh, ya. Di antara kita ada yang mudik, mungkin Ibu Dede ya sedang mudik, ada ummahat yang mungkin rumahnya jauh, ya, satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak membuat kita pesimis, agar kita senantiasa terus belajar, terus memperbaiki diri, menjadi hamba yang saleh dan salihah, yang bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Dan di antara islah perbaikan pada diri kita adalah bagaimana kita bisa memperbaiki pemahaman kita terhadap ilmu alat ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Maka dari itu, dengan mempelajari ilmu bahasa Arab ini memudahkan kita untuk bisa memahami agama kita dan bahkan kitab-kitab samawi lainnya, dari Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Maka dari itu, alhamdulillah, yang telah menyempurnakan amal soleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyelesaikan ikhtibar akhir sana, yang insya Allah nanti akan kita share secara japri sertifikat atau nilai ummahat, ya. Dan insya Allah nilai ummahat semuanya di atas KKM, ya. 65, di atas 65, alhamdulillah, ya. Akan tetapi kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk membahas, ya, soal yang kemarin diinfokan, ya. Soal yang kemarin di-share, ya. Kita coba share kembali soal yang kemarin, ya. Langsung saja kelas DAL, ya. Baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ya. Limadza nata'allamul lughatal arabiyyah wajibatun? Ya. Mengapa kita mempelajari ilmu bahasa Arab dihukumi wajib? Ya, dihukumi wajib. Ya. Kita lihat jawaban yang pertama dari Ibu Dedeh nih. Nah, pakai bahasa Indonesia. Karena dalam agama Islam, kata Ibu Dedeh, ya, hukum tertinggi adalah Al-Quran dan kemudian Al-Hadits. Yang mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Nah, ini jadi keutamaan nih. Begitupun al-hadis menggunakan bahasa Arab. Jika kita memahami bahasa Arab, maka tentu akan mudah bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Ya, ini jawaban yang bagus ya dari Ibu Dede. Kita coba lihat kepada Ibu Erika. Di sini ada tugasnya dari Ibu Erika. Ya, jawabannya ya Ibu Erika panjang sekali, Masya Allah. Lengkap ya. Ya, di antaranya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 27 sampai 29. Dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah memahami, menghafal, mengajarkan dan mengenalkan mengamalkan isi Al-Quran serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibiasakan untuk nama Nabi, ya, julukan Nabi, ya, itu tidak perlu disingkat ya untuk ummahat semuanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak susah panjang Sallallahu Alaihi Wasallam nggak perlu tulis SAW. Nabi saja cukup. Ya, Nabi Muhammad selesai. Ya, nah dan lain sebagainya banyak ya. Alhamdulillah jawaban dari Ibu Erika. Ya, dan hampir semuanya benar nih ummahat semua ya dalam memahami penjelasan lima dan nata'allamul lughal al-arabiyyah wajibah ya. Berikutnya pada rakam isnan ya ada perintah akmilil jumal al-atiyah ya, lengkapi kalimat-kalimat berikut. Nah, bagian A titik-titik banatuki ya ammati titik-titik fil matbah. Ya, kita coba lihat ya jawaban dari Ibu Tiwi. Ada di sini Ibu Tiwi? Apakah Ada hadirah? Ustaz. Hadirah. Hadir Ustaz. Hadirah ya, alhamdulillah. Ibu Tiwi menjawab aina banatuki ya ammati. Kita fil matbah. Nah, perhatikan ya di sini. Ainanya sudah betul. Ainanya sudah betul Ibu Tiwi. Hanya saja kenapa jawabannya hia. Lihatlah kata banat. Banat itu jamak dari apa Ibu Tiwi? Dari apa Ibu Tiwi? Banat itu jamak dari bintun. Jamaknya adalah banatun. Ya. Jadi dia jamak. Kalau jamak bukan menggunakan hia. Hia itu untuk satu orang perempuan. Kalau banyak perempuan menggunakan apa ummahat? Hunna. Hunna. Masya Allah. Bisa dipahami ya Ibu Nah, Ustaz. ya. Lalu ada Ibu Handayani. Nah, Ibu Handayani jawabannya annahu fil matbah. Aina banatuka ya ammati. Ini juga harokatnya salah. Banatuki ya yang betul ya. Ammah itu kan perempuan ya, bibiku. Ya. Banatuki di mana anak-anak perempuanmu, mu kembali kepada bibimu ya, bibinya. Ya, annahu fil matbah. Yang betul hunna fil matbah. Ya, ada Ibu Handayani di sini? Ada Ustadz hadir. Iya, bisa dipahami ya kekeliruannya. Iya, insya Allah Ustadz. Insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat, jawaban lain mungkin silakan. Ya, di sini ada lagi jawabannya. Saya nggak tahu ya, ini Ibu Dewi yang mana yang gambarnya semangka ini Ibu Dewi mana ya? Ibu Dewi aja apa Ibu Dewi Anom ya? Saya Ustaz Dewi Anom. Oh, iya iya iya. Iya, Ibu nah Dewi salah. ya. Ya, Ibu Dewi Anom itu jawabannya apa? Aina banatuki ya ammati, betul. Hia. Kenapa hia? Hampir semua ya. Ada yang Iya, jawabannya bukan hunna di salah. sini? La ba'sa bihi, tidak mengapa ya Ibu.
Ada jawaban yang betul? Hunna? Ana jawab hunna, Ustaz. Oh, Ibu Dede ya. Masya Allah. Ya, Ibu Dede jawabannya hunna fil matbah sahih. Ya, nah. Baik. Kita lanjutkan ke bagian ba. Ya, saya langsung koreksi kepada Ibu Dedeh nih. Nah, di sini yang bagian baha ulai titik-titik wa titik-titik tolibat. Ibu Dedeh kenapa jawabannya ha ulai kitabat? Kok kitabat? Baru dengar kata kitabat. Ngeblank, Ustaz. Apa? Kitabun itu jamaknya kutubun. Ya, saya tulis ya di sini. Kutubun. Ya, kutubun. Bukan kitabat. Kolamun aklamun. Nah, jamaknya aklamun. Nah, bukan kolamat. Ya, kurang tepat. Ya. Lalu kita lihat jawaban dari Ibu Rina. Ya, ada Ibu Rina di sini? Hadirah. Hadirah. Alhamdulillah. Haulai mudarrisatun wa haulai talibatun. Masya Allah. Sahih. Ya, sahih. Tapi di nomor 1, Ibu Rina jawabannya zahabat fil matbah itu kurang tepat juga ya. Ya, bisa dipahami insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Ya, baik. Lalu berikutnya langsung saja ke bagian ta. Ya. Bagian ta itu titik-titik sayyarah titik-titik-titik. Ya, langsung kepada Ibu Rina di sini. Hadhis sayyaratu al-jamilatu. Ya, sahih ya. Naam. Ya, jawaban itu. Kita lihat jawaban lain, misalkan Ibu Tiwi. Ya, Ibu Tiwi hadirah ya. Hadirah Ustaz. Naam. Miftahus sayyarati fisyari'i. Ah, itu juga boleh tuh. Karena sayyarah itu umum ya. Tergantung harokatnya. Ternyata Ibu Tiwi menggunakan harokat kasrah. Ya, menjadi susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Miftahus sayyarati fisyari'i. Ya, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Kita lihat yang lain. Misalkan Ibu Tiwi sudah Ibu Dewi. Ya, tadi sudah juga ya. Semuanya sudah ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan Ummahat untuk bagian nomor 2 yang A, Ba, dan Ta. Silakan yang mau bertanya. Fahim tunan insyaallah. Afwan, Ustaz, kalau kitab itu Iya. masuknya itu jamak muzakkar atau taksir ya? Jama taksir, jama taksir. Taksir. Oh. Ya, jamak taksir ya. Baik, bukan jamak muannas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Lalu kalau tidak ada pertanyaan, kita coba nomor 3 ya. Bayyin hatainil ayataini fihimal mudhaf wal mudhaf ilaih. Nah, ini bagaimana kita bisa mempresentasikan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, contohnya ini Ibu Handayani. Ada ya Ibu Handayani? Ya, Hadirah, Ustaz. hadirah ya. Tapi kenapa Ibu Handayani jawabannya betul. Hanya saja kenapa harokatnya salah. Padahal ini ayat yang biasa kita baca. Inna anzalnahu fi lailatil qadari.
Kenapa fi Lailatul Qadri? Qadra malah. Ya. Afwan Ustadz, ngerjainnya udah ngantuk Hah? siang-siang. Oh, Eh, ke apa ya? Nggak teliti gitu loh maksudnya nggak karena teliti. mungkin iya Kurang teliti. Kurang buru-buru. teliti. Iya, iya. Hmm. Tapi susunannya betul nih. Mudhaf, Lailah mudhaf, Al-Qadri mudhaf ilaih. Ya. Lalu berikutnya, ya, ada kalimat dari, kita lihat ya, dari Ibu Dewi. Ya. Ibu Dewi Anggraini. Ya. Ibu Dewi Anggraini hadirah ya. Menyimak kan ya. Nah, di sini kalimatnya anzalnahu. Mudhaf wa mudhafun ilaih itu anzalnahu. Nah, ini sebenarnya belum dipelajari, ada pembahasannya. Kenapa Ibu Dewi hanya menulis anzalnahu? Harusnya Lailatul Qadri jelas mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, karena sedang menyimak ya. Gimana Ibu Dewi? Iya Ustadz, itu yang apa? Hmm, eh yang hmm, apa tuh? hmm, Ya saya lupa Ustadz. Pokoknya yang anzalnahu, hu-nya itu kata ganti itunya domir kepemilikan. ya. Ya, nah itu domir Ustadz. Pemilikan. Ya, tapi yang jelas kan sudah ada Lailatul Qadri, Lailah mudhaf, Qadri mudhafun ilaih. Kenapa tidak ditulis? Karena pas saya pelajari lagi mempelajari yang itu, yang domir itu. Jadi Gitu. fokusnya ke Ya, situ juga. naam. Ya, la ba'sa bihi ya. Naam. Lalu berikutnya kepada eh, jawaban Ibu Rina ya. Kita lihat ya jawabannya Ibu Rina. Di sini kita lihat inna anzalnahu fi lailatul qadri sahih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas juga sahih. Sudur adalah mudhaf. An-nasi adalah mudhafun ilaihi. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini bagus ya. Tulisannya juga bagus nih. Masya Allah. Hanya saja kenapa pertanyaannya tidak ada harokatnya. Itu saja sih sebenarnya. Ya. Eh, menjadi pertimbangan untuk nilai nih. Ada Ibu Rina? Ya, ada Ustadz. Qadarullah Ya. waktu saya ngerjain itu Hmm. anak minta gendong. Jadi saya buru-buru Hmm. Ustadz ngerjain Nah. ininya untuk soalnya dan saya nggak berpikir kalau itu bakal jadi menambah atau mengurangi penilaian Ustadz. Jadi Iya, yang iya, penting iya. buat saya jawabannya gitu Ustadz kemarin itu. Nah, Apa ya. Ustadz? Laba asabihi. Nah, ini butuh ketelitian dan mengingat-ingat kembali ada perintahnya untuk mengharokati. Semuanya diharokati. Ya. Nah, Ibu Erika, kita berpindah kepada Ibu Erika juga betul ya. Alhamdulillah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Semua diharokatin, Ibu Erika. Ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas juga sama mudhaf sudur mudhaf ilai an-nas ya. Nah, ini jadi ibrah ya, pelajarannya yang dapat diambil dari ayat-ayat Quran. Lanjut kepada nomor berikutnya ya, rakam arba'ah. Bayin hadzal hadis fihi, salah ya, ini ada penulisan yang salah. Fihi an-na'tu wal man'ut ya, sifat dan yang disifati. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik. Ya. Di sini ada wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ah, naatnya yang mana? Al-hasanah. Sayyi'ah itu adalah al-man'ut. Jadi yang belakangnya al-hasanata itu adalah naatnya. As-sayyi'ata adalah man'utnya, sifat dan yang disifati. Ya. Ada jawaban yang berbeda, Ummahat? Nah, ini jawaban Ibu Tiwi nih. Ada Ibu Tiwi di sini ya.
Kenapa Ibu Tiwi menjawab sayyi'ah na'at, hasanah man'ut? Kurang paham Ustadz sebenarnya. Oh, kurang paham ya. Jadi begini Ibu Tiwi, kalau kita belajar naat man'ut, ya pasti akan selalu naatnya di belakang. Misalkan kitabu, jadidu. Nah, pertanyaannya ini namanya man'ut. Ini namanya naat. Ya. Ini namanya naat, ini namanya man'ut. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustadz. Naam, alhamdulillah. Ya. Jadi bukan naat yang ini man'utnya. Nah, mentang-mentang depannya naat man'ut gitu ya. Nah, atau mubtada khobar gitu ya. Mubtada khobar jelas. Kenapa enggak susunannya namanya man'ut dan naat ya? Ya, enggak demikian. Ya. Secara kaidah nahwunya seperti itu, naat dan man'ut, ya. Nah, kita lanjut. Ada yang ditanyakan Ummahat hal min soal untuk bagian 4? Silakan yang mau bertanya. Nah, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke bagian 5. Ya. Kalau kita artikan wa'ats bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka keburukan akan dihapuskan dengan sebab kebaikan. Artinya ya. Ya. Lalu nomor 5, tarjim bil lughatil Indonesia. Yang pertama kalimatnya al-mar'atu kalmir'ati, bukan kalmiroti, bukan. Ini Ibu Tiwi kalmiro, ya. Betul ya Ibu Tiwi ya? Nah Ustadz. Ya. Lalu Ibu Dewi betul nih, al-mar'atu kalmir'ati, ya. Ibu Teta, ada Ibu Teta di sini hadir tidak? Belum hadir ya, Ibu Teta ya. Ya. Belum, Padahal Ustadz. Ibu Teta nih nilainya paling tertinggi loh. Ya. Ibu Teta nih nilainya paling tertinggi nih. Ya. Meskipun masih ada yang salah, ya. Nah, kalau Ibu Teta ini al-imro'ati kalmurati, ya, ini kurang tepat ya. Nah, ya. Artinya adalah apa Ummahat artinya? Almar'atu kalmir'at. Wanita bagaikan cermin, benar nggak, Ustaz? Ya sahih. Perempuan atau wanita bagaikan atau seperti cermin. Ya. Kalau jawabannya Ibu Tiwi, perempuan ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya, nanti ia mudah pecah dan retak. Ya. Ini faedah dari Ibu Tiwi. Coba kita lihat ya, faedah yang lain ya. Oh, ini nggak ada faedahnya di sini. Hanya wanita itu seperti cermin, Ibu Rina ya. Nah, lalu Ibu Dewi Anggraini. Wah, ini panjang nih kayaknya nih penjelasannya ya. Oh, nih Nabi mengumpamakan demikian karena wanita di balik keindahannya gelas kaca rentan untuk retak maupun pecah. Oleh karena itu wanita harus dijaga baik-baik. Jagalah wanita yang kamu sayangi dan pergaulilah mereka dengan lemah lembut. Masya Allah. Ya.
Ini jawabannya luar biasa ya untuk Ibu Dewi Anggra ini dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ke bagian Mbak. Ya, kita berpindah kepada Ibu Handayani ya. Ibu Handayani buat penjelasan ya. Gimana nih penjelasannya Ibu Handayani? Nggak ada ya? Hanya artinya aja ya? Iya, saya nggak kasih penjelasannya, Ustaz. Oh iya. Bahasa Arabnya mana ya? Kok nggak ada ya? Nggak ditulis juga soal bahasa Arab. Hanya Afwan. al-mar'ah aja nih. Iya, Afwan, Ustaz. Ya, na'am, la ba'sa bihi. Ya, jadi kalimatnya ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ya. Dunia penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir, orang yang ingkar. Ya. Lalu yang bagian tak ya, kita coba lihat Ibu Dewi Anggra ini nih yang lengkap nih. Ya, Masya Allah. Inna idhamal, ya ini salah nih, azima, salah ya Ibu Dewi. Yang betul inna idhamal jazai ma'al idhamil balai. Ya, harokatnya yang betul inna idhamal jazai ma'al idhamil balai. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ya musibah atau cobaan ya. Berbanding lurus ya, balasan dengan cobaan ya. Cobaannya berat, balasannya juga banyak. Nah, faedahnya seorang mukmin bisa ditimpa musibah baik pada diri sendiri, harta, atau lainnya. Allah Ta'ala akan mengganjar musibah yang menimpa jika dia bersabar. Semakin besar musibah dan dampaknya, semakin besar pahala dari Allah. Musibah adalah tanda kecintaan Allah kepada seorang mukmin. Orang yang sabar dan ridha, Allah akan mengganjar dengan keridhaannya. Ya, Masya Allah. Ada yang ditanyakan Ummahat untuk pembahasan ikhtibar kemarin? Silakan yang mau bertanya. Ya. Hal min su'alin, yang mau bertanya silakan. Mafi Afwan, Ustaz. soal? Oh ya, Afwan, silakan. Ustaz. Saya masih agak bingung yang soal nomor apa namanya yang mudhof nilai itu masih masih agak bingung, jadinya banyak salah kayaknya. Iya. Masih Baik. bingung, jadi nantinya tuh masih bingung Ustaz jadinya. Bingungnya di mananya? Kan saya ini kan ayat-ayat Quran ya. Jadi sebelum nentuin mana mudhof nilai kan saya ngeliat artinya dulu gitu kan. Nah, jadi carinya mana yang jadi sandaran, mana yang disandarkan, itu dia yang bingungnya, makanya salah nih. Akhirnya jawabannya. Iya. Coba saya jelaskan sedikit ya, Lailatul Qadar. Nah, kan ada di buku ya, di pertanyaannya, Lailatul Qadri. Nah, kenapa ini disebut dengan mudhaf wa mudhafun ilaih? Ibu Dewi ingat-ingat di catatan Ibu Dewi mungkin ya. Ya, yang pertama syarat menjadi mudhaf. Yang pertama dia tidak beralif lam. Ya, tidak beralif lam. Syarat yang kedua, ciri-ciri kalau dia adalah sebuah mudhaf, jangan dilihat dari terjemahan aja. Ya, dilihat dari susunan. Ya, ini ciri-ciri pertama nih, nomor 1. Tidak boleh pakai alif lam. Nomor 2, harus tidak boleh bertanwin. Tanwin itu fathatain, ya, domatain, atau kasrotain. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini kan domah saja atau kasroh saja. Berarti dia udah masuk ke dalam syarat menjadi mudhaf. Ya, maka tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak tahu ciri-ciri mudhaf, ya gimana mau bisa paham, ya. Ya. Nah,
Kan kalau kita apa namanya menunggu tamu ya di bandara, ya akan ada orang yang akan kita apa namanya jemput gitu ya. Ciri-cirinya apa? Kan harus tahu. Oh, ciri-cirinya begini, badannya besar, ya, rambutnya nggak ada, misalkan, ya. Jadi tahu, mudhaf juga syaratnya begitu, ada dua, satu, dua, tidak beralif lam, tidak bertanwin, adanya di depan. Dan yang kedua, syarat mudhaf, ya, mudhafun ilaih, ya, mohon dicatat kalau belum ada catatannya. Yang pertama, wajib beralif lam, nomor satu. Ya, atau isim ma'rifah, nama orang. Nah, itu mudhafun ilaih, itu nama orang, nggak ada nama orang mudhaf depannya, ya. Ya. Nama orang, ya kan, dan lain sebagainya. Itu dulu. Lalu syarat yang kedua, dia harokatnya kasroh, harokat akhirnya, ini nomor dua nih syaratnya. Hmm. Makanya kan di dalam ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu udah mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Iya. Bisa dipahami, Ibu Dewi? Nah, Ustaz, ya. Paham. Sama. Ya. Keren, Ustaz. Ya, afwan, alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat? Ya. Maafi soal? Apa, Ustaz? Ya. Ini kan di ayat yang pertama kedua juga sama ya. Itu kan apa namanya? Apa dia selalu selalu ini kan bertemu dengan apa depannya huruf jar ya? Ya, betul. Apa selalu patokannya mengikuti gitu gimana mudhof itu sendiri harus Ketemu huruf jar gitu. Enggak enggak. harus ketemu huruf jar. Dia bisa di depan. Ya, coba saja Ummahat buka dalam surah Al-Qadar kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri. Nah, sama itu mudhafun ilaih aja. Cuman sebelum Lailatul Qadri nggak ada huruf jarnya pada ayat ketiga. Ya. Iya. Ayat pertamanya inna anzalnahu fi lailatil. Kebetulan aja sebelum lailah itu ada namanya fi, kan begitu. Iya. Karena di ayat 3 nggak ada fi-nya, jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Seperti itu. Jadi nggak ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat utamanya ini aja. Yang mudhaf, syarat mudhafun ilaih. Di belakangnya ada huruf apa, ya itu udah lain cerita. Bebas mau ketemu huruf ini, huruf itu. Bisa dipahami insya Allah? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ya, afwan. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Biar sejelas-jelasnya nih Ummahat ya. Jangan ada keraguan-raguan ya di antara Ummahat tentang memahami ikhtibar ini, ya. Karena ikhtibar ini mengajarkan kita untuk bisa teliti. Pertama tuh. Yang kedua, ikhtibar ini agar kita mengajarkan kepada kita untuk membuka catatan-catatan yang sudah pernah kita catat. Ya. Bayangkan tinta yang kita gunakan untuk menulis itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, pahala itu, apalagi Ummahat murojaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedahnya ya, ternyata bahasa Arab itu ya adalah bahasa yang benar-benar kompleks ya. Kalau nggak teliti sedikit aja bisa salah. Coba bayangkan itu Al-Qur'an ada 114 surat, ada 6.363 huruf ya, ditulis ya. Apakah tidak teliti? Benar-benar teliti. Siapa yang membuat itu semua kalau bukan Sang Pencipta langit dan bumi? Bahkan Sang Pujangga Arab pun mereka terkagum-kagum dan tercengang-cengang dengan ayat suci Al-Qur'an.
Itu bukti bahwa bahasa Arab itu benar-benar otentik, susah untuk dirubah dan susah untuk dimanipulasi. Ya, fahimtunna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Allah, Ustaz. Insyaallah, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya ingin memberikan ibroh ya, pelajaran berharga di akhir tahun ini. Ya, di pertemuan terakhir kita di tahun 2023, ya. Kita tahu bahwa keutamaan bahasa Arab itu bahasa Arab wajib karena Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Selain itu juga, kita bisa mengambil pelajaran dari kitab-kitab terdahulu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, contoh, sebelum datangnya Al-Quran, ada wahyu yang Allah turunkan kepada Isa. Kitab apa itu, Ummahat? Kitab Injil. Kitab Injil. Ya. Orang ada yang mengatakan Injil, ada yang mengatakan Bible, ada yang mengatakan Gospel. Ya. Intinya ada sedikit perbedaan, ya hanya saja yang diturunkan oleh Allah adalah Injil. Wahyu adalah ucapan yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Isa. Itu namanya Injil tuh. Injil itu bukan yang kita lihat Holy Bible. Nggak ada Holy Injil kan? Holy Bible, ya, the Holy Bible. Karena di dalam Bible itu adalah ucapan biografi Nabi Isa yang dibuat oleh ya murid-murid Nabi Isa dan bapak-bapak gereja, diantaranya Paulus, ya. Nah, jadi sudah nggak otentik. Yang otentik itu adalah murni perkataan Nabi Isa. Nah, ternyata kita bisa mengambil ibroh. Nabi Isa menggunakan bahasa Aramaik, bahasa desa dari bangsa Yahudi. Ya, bahasa utamanya bahasa Ibrani, ada bahasa desanya bahasa Aramaik. Ya, lalu ditulis oleh 12 sahabat-sahabat Nabi Isa, hawari Nabi Isa, di antaranya adalah Matius, Petrus, Yohanes, ya dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah itu ditulis ya dengan menggunakan bahasa Ibrani, lalu dirubah ke dalam bahasa Yunani oleh bapak-bapak gereja. Ya, karena identik dengan adat istiadat di sana pada saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Romawi, ya, dengan beragama paganisme. Ya, ini singkat cerita. Sehingga apa? Bible itu dirubah menggunakan bahasa Yunani oleh bapak-bapak gereja dan dikumpulkan menjadi satu rumpun kitab namanya Septuaginta, ya, dalam Injil, ya. Ada kumpulan-kumpulan kitab. Nah, lalu sebagian orang yang udah lama ya tinggal di Palestina, ya ada yang menggunakan bahasa Arab. Injil menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kita bisa mengambil ibroh dari bahasa Arab ya. Susunan bahasa Arabnya aja di dalam Injil. Ya, Ummahat bisa lihat di dalam Injil online ya. Kitab suci online ya. Saya coba untuk share screen ya. Boleh ya, Ummahat? Boleh tidak saya share screen? Boleh Ustadz. Boleh, Kepada Ustaz. Aduh. Ya, saya izin dulu ya. Baik, di sini saya share screen. Nah, coba Ummahat buka ya di internet aja, internet Ummahat ya, di Chrome atau di internet biasa. Namanya Kitab Suci .mobi. Ya. Kitab Suci .mobi. Nanti akan muncul seperti ini. Ada yang sudah mencoba? Belum, Ustaz. Oh ya. Tapi kelihatan ya di Zoom ya. Kelihatan, Ustaz. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Biar kita otentik ya Ummahat, semua dari asalnya datanya jelas ya. Ini dari apa namanya resmi ya. Ya, kitab suci ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Yunani. Ya, bahasa Ibrani juga ada. Aslinya itu bahasa Ibrani dirubah ke bahasa Yunani. Ya. Kita cari kitab suci bahasa Arab, kita klik ya. Nah, ya,
Kita klik ya, di sini nanti munculnya seperti ini. Nah, ada kitab Taurat ya dan sejarah, kitab Zabur dan nabi-nabi. Zabur itu Mazmur ya. Nah, ya kitabnya Nabi Daud. Ada kitab Injil. Ya. Karena kita berhubungan dengan bahasa Arab, maka ini menggunakan bahasa Arab nih. Kita cari kitab Injil dan surat-surat di dalam kitab yang ditulis oleh Markus, disingkat MRK. Nah, nanti akan keluar seperti ini, Markus. Pasalnya 1 sampai 16. Kita cari pasal 12. Mohon dicatat nih Umahat. Ya. Markus pasal 12. Ya, ini ada ayat-ayatnya. Kita cari ayat 29. Ya, 29 dan 32. Ini saya paling atas ya. Saya taruh diletakkan paling atas. Bisa terlihat nggak Umahat di ayat 29? Bisa. Terlihat Ustadz. Terlihat ya. Silakan Ibu Rina mungkin bisa membacakan ayat 29. Wa ajaba Isa ahammu wasiyatin hiya isma ya sya'bi al-maula ilaina wallahul ahad. Ilahuna. Ilahuna wallahu ahad. Nah, wallahul ahad. Ada yang familiar dengan kalimat ini? Iya, seperti surat Al-Ikhlas Ustadz ya. Iya. Ya. Jadi para nabi dan para rasul itu tujuannya sama. Dalam masalah tauhid itu sama semua, cuman beda syariat aja. Ya. Kita lihat di sini secara bahasa Arab ya. Kita nggak usah lihat artinya, karena artinya cuman ya tidak detail. Kalau bahasa Arab itu detail. Fa'ajaba Isa, maka Nabi Isa menjawab. Ajaba yujibu, kata kerja. Jawab itu bahasa Arab sebenarnya dari kata ajaba yujibu. Nabi Isa menjawab, ya, ahammu wasiyatin hiya. Ahammu wasiyatin adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih dengan varian yang berbeda. Artinya adalah wasiat yang paling utama. Hiya adalah isma, kata perintah. Dengarkan. Ya sya'bi, dari kata sya'bun, artinya rakyat, kaum, kelompok, golongan, ya. Ya. Wahai rakyatku, wahai Bani Israel. Karena Nabi Isa itu dikatakan di dalam Taurat dan Nabi Isa itu dari keturunan Yusuf. Anaknya Nabi Yakub. 12 anak Nabi Yakub, diantaranya ada Yusuf dan Bunyamin. Ya. Nabi Isa itu dari keturunan Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Ya. Nah, lihat di sini Al-Maula. Al-Maula itu biasanya artinya adalah Tuhan, ya. Artinya juga dari kata walla yuwalli, artinya maha tinggi, ya, yang maha agung. Yaitu Tuhan kami, yang maha agung, yang maha tinggi. Itu siapa Tuhan kami? Huwallahul ahadu. Dialah Allah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Ahad artinya yang hanya satu. Ya. Beda dengan wahid. Wahid itu 1, 2, 3 bisa. Ya. Awal itu ada awal, asani, kan kita belajar ad-dars, ad-darsul awal, ad-darsul tsani. Nah, itu urutan. Kalau ahad itu nggak ada yang kedua, cuman satu. Sampai di sini jelas tidak Ummahat? Fahim tunna? Fahimna insyaallah. Ya. Jadi kata huwallahu ahad, ya, qul huwallahu ahad itu ada di dalam Injil, bahasa Arab ya. Nah, kita bisa Tapi mengambil Ustadz, ibroh. Ya? ini Injil yang ada sekarang Ustadz? Iya. Oh. Cuman bedanya ini yang pakai bahasa Arab. Berarti sebenarnya mereka itu tahu ya kalau Tuhan itu ahad gitu. Tuhan itu satu. Mereka ada banyak pendapat ya. Mereka menafsirkan.
tafsiran orang-orang pada sekte Yahweh, ya sekte yang disesatkan oleh Katolik, ya, mereka meyakini Tuhan, nah Tuhannya, Tuhan Kristen, Tuhan Nasrani adalah Allah. Tapi mereka mengkultuskan, jadi ada hak prerogatif Yesus. Seperti Syiah, ya, ada hak prerogatif Ali. Ya, itu sekte yang hampir mendekati lah gitu ya. Tapi ada juga yang meyakini yang lain, yaitu Tritunggal atau Trinitas. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Ya, yang dianut oleh bapak-bapak gereja saat ini. Ya, karena mereka mengikuti pendapat Rasul Paulus yang membuat agama Kristen. Ya, bisa dipahami, Ummahat? Insya Allah, Paham Ustaz. benar? Ya, Fahimna insya Allah Ustaz. insya Allah. Ini ibrohnya nih, kita belajar bahasa Arab. Mau lagi satu lagi, Ummahat? Atau cukup? Boleh Ustaz, Satu tafadol. lagi ya. Nah, ayat 32 masih pada Markus pasal 12 nih, kita lihat. Ya. Bonus untuk Ummahat di kelas Dal ya. Mohon dibaca Ibu Dede bila berkenan. Ibu Dede sinyalnya lagi Oh, sinyalnya ya. di Kalau perjalanan, ya, Ustaz. perjalanan ya. Kita pindah coba ke Ibu Dewi, silakan. Dewi yang mana, Ustaz? Ini yang bicara Ibu Dewi siapa? Anggraini. Oh iya, silakan Ibu Dewi Anggraini. Faqala lahul faqihu. Ahsan. Itu siapa tuh, Ustaz? Ahsanta, Ahsanta ya mu'allimu. muallimu. Mu'allimu. Anta ala Haqqin. haqqi. Kan huruf jar. Huruf jar. Ala haqqin. Ala haqqi. Inna Kin. Allah. Nah, innallaha. Innallaha wahidun wala Uh-uh. ilaha illahu. Wala ilaha illahu. Masya Allah. Ya. Ada yang kalimat familiar nggak di sini? Kalimat apa? La ilaha illallah. Wala ilaha illa huwa atau wala ilaha illallah. Ya. Kita lihat di sini. Faqala lahul faqih. Syukran kepada Ibu Dewi Anggraini. Barakallahu fiki. Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Siapa al-faqih di sini? Al-faqih di sini adalah para rahib-rahib Bani Israel, ustadz-ustadz Bani Israel. Ya. Ini pembesar-pembesar Bani Israel ini berkata kepada Isa. Ahsanta ya muallim. Engkau benar. Engkau bagus. Wahai muallim itu artinya mudaris. Nama lain muallim adalah mudaris. Apa mudaris? Mengajar. Mengajar, guru. Guru. Jadi Bani Israel, kaum Bani Israel, para pendeta-pendeta Bani Israel itu meyakini bahwa Isa itu adalah seorang muallim, seorang guru. Nggak ada Nabi Isa dibilang, engkau benar wahai Tuhan, anak Tuhan. Tidak ada. Ya muallim, guru, ustadz. Nabi Isa ustadz. Kalau kita bicara bahasa Arab ya. Anta ala haqqin. Engkau di atas kebenaran. Perkataanmu. Dijelaskan nih. Maksudnya apa? Engkau dalam kebenaran. Innallaha wahidun. Sesungguhnya Allah itu satu. Diperjelas lagi. Satu. Kalau wahidun kan ada ifnaini, dua gitu ya. Ada salasa. Diperjelas lagi. Wala ilaha illa huwa. Tidak ada ilah. Ilah itu artinya sesembahan yang berhak dituhankan, diibadahi. Ya, dengan benar. Illa kecuali. Huwa. Huwa itu domir yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya satu. Ya. Bukan wala ilaha illa hum. Tidak ada Tuhan selain mereka, yaitu Roh Kudus, Allah, dan Yesus. Tidak.
kalimat thayyibah yang biasa kita bacakan dan tidak akan masuk surga sampai mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah atau la ilaha illahu. Ya, masih ragu belajar bahasa Arab itu cuman bisa berbicara bahasa Arab saja atau ternyata banyak kepentingan? Pahim tunna insyaallah? Fahimna, Fahim, insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal ummahat, ada yang ditanyakan? Ya. Berarti Jadi nggak kalau ada, ya? dalam bahasa Arabnya sendiri berarti tetap tauhid ya Ustaz? Iya. Kalimat tauhid, la ilaha illa huwa, itu memiliki makna an-nafi wal isbat, rukun. Kalimat la ilaha illallah. Kita udah belajar tuh dalam ilmu tauhid kan. Ada nafyun, meniadakan. Secara bahasa pun demikian. La Muhammada, tidak ada Muhammad. Itu namanya la nafiyah. Namanya la di mana artinya bukan larangan tapi meniadakan. La ilaha artinya tidak ada yang berhak disembah. Nah, itu syarat rukun pertama nafyun dalam ilmu tauhid. Yang kedua adalah isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Ya. Dengan kata illa. Illa itu kecuali, melainkan, hanya. Ya. Tidak ada Muhammad di sini, hanya Ahmad. Nah, la Muhammada illa Ahmad. Tidak ada Muhammad, adanya Ahmad. Nah, menetapkan illa huwa, huwa kembali kepada Allah. Ya. Maka apalagi yang mau diingkari, umat? Kalau kita belajar bahasa Arab, menelaah, menelusuri, ya, ibarat sebuah jarum di dalam jerami, susah untuk kita cari karena Injil yang sekarang sudah dirubah. Dan kalimat ini adalah yang di ayat 29 adalah ucapan Nabi Isa langsung. Ya. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah fahimna. Fahimna insya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita ya umat. Ya, agar kita bisa lebih belajar lagi bersungguh-sungguh. Nanti saya akan coba mencari dan ada beberapa juga dalam Taurat ya, dalam Zabur ya. Ya. Masalahnya mereka itu berbeda dengan kitab suci kita Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau mau dibawa ke Eropa tetap pakai bahasa Arab juga. Terjemahannya baru bahasa Inggris. Mau dibawa ke Rusia ya, tulisannya bahasa Arab, terjemahannya bahasa Rusia. Kalau Injil dari mana? Ya. Mereka tidak menggunakan apa? Bahasa aslinya, bahasa Ibrani karena mereka sudah buang bahasa Ibrani itu. Dikumpulkan umat tinggal googling saja, ya, dikumpulkan di dalam satu bahasa yaitu bahasa Yunani yang ditulis oleh bapak-bapak gereja yang ada di Syam dan juga sebagian di Alexandria di Mesir, disebut dengan Septuaginta, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu tiap tahun, tiap berapa tahun sekali direvisi. Katanya direvisi, kata kalimatnya direvisi, terjemahannya direvisi. Ya. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan ummahat sebelum kita akhiri dengan beberapa pengumuman nanti. Silakan. Nanti bisa dicek ya di tadi ya linknya. Ummahat tidak perlu ini, takutnya oh ini Ustadz mengada-ngada gitu ya. Atau ummahat cari aja gitu ya. Kitab suci Mobi, jelas itu. Ada legalitasnya. Ya. Hal min soal?
Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Pengumuman terakhir insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan Januari ya. Tepatnya di tanggal 3 ya. Kalau tidak salah di tanggal 3 Januari 2024. Semoga Ummahat bisa dimudahkan untuk mengikuti Takhasus Bahasa Arab ini secara konsisten. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan dan sudah dikasih tahu ya, sudah diberitahu ya, nilai tertinggi ya di kelas DAL itu diberikan kepada Ibu Siti Ambarli. Ini siapa nih Siti Ambarli? Ibu Siti. Ummu Musa. Oh, Ummu Musa. Masya Allah. Barakallahu fiki kepada Ummu Musa. Ya, semoga mendapatkan dan bisa mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat ini. Ya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nah, ini nilai tertinggi ke Ibu Siti. Nah, untuk nilai-nilai yang lain nanti japri saja ya. Boleh Ummahat atau kita share di grup bagaimana? Japri aja Ustaz. Japri aja Ustaz. Japri ya, Masya Allah. Ya Japri Baik. aja Ustaz. Maaf. Ya. Baik. Bila demikian, insya Allah nanti kita akan berjumpa di tanggal 3 Januari ya, nanti di 2024. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kehilafan selama 1 tahun ini Ummahat. Di tahun 2023 ada kata-kata yang kurang mengenakan atau bahkan menyinggung perasaan Ummahat. Saya ucapkan mohon maaf ya. Tidak ada maksud demikian. Semoga apa yang kita lakukan di tahun ini selama bulan Januari sampai di bulan Desember ini ya diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan menutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.